Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Wahyuni dengan NIM 0304201122. Saya dari kelas Tadris Bahasa Inggris 5 semester kedua di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka. Apa sih daftar pustaka itu? Daftar pustaka adalah referensi atau rujukan yang digunakan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Daftar pustaka biasanya terletak di halaman paling akhir suatu karya ilmiah ataupun buku. Daftar pustaka juga sering disebut sebagai bibliografi. Penulisan daftar pustaka secara umum disusun berdasarkan urutan alfabet secara berurut dari atas sampai ke bawah tanpa menggunakan tanda penghubung. Penulisan sumber dapat menggunakan berbagai sumber, yakni makalah, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya. Daftar pustaka secara penulisan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama berdasarkan sumber buku, yang kedua berdasarkan sumber internet, yang ketiga berdasarkan sumber artikel, yang keempat berdasarkan majalah atau koran, yang kelima berdasarkan skripsi, tesis, atau disertasi, dan yang keenam berdasarkan sumber jurnal. Yang pertama berdasarkan sumber buku. Penulisan nama pengarang di balik nama belakang menjadi di depan dengan dibubuhi tanda koma tanpa menggunakan gelar akademik dan diakhiri dengan tanda titik. Jika nama pengarang lebih dari 2, maka menggunakan singkatan DKK dan kawan-kawan. Contohnya, Diah Ayu Lestari Eskom ditulis menjadi Lestari, Diah Ayu titik. Dan jika nama pengarang lebih dari 2, contohnya yaitu Diah Ayu Lestari Eskom, Dr. Mega Putri Vena, dan Sofi Amalia Siregar SPD ditulis menjadi Lestari, Diah Ayu, DKK titik. Contoh penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber buku yaitu Kurniawan, Sandi, 2017 titik, Antropologi untuk SMA dan SMK, Bandung titik 2 Erlangga. Nah, pada penulisan judul buku biasanya ditulis dengan huruf bercetak miring dan diakhiri dengan penerbit dari buku. Yang kedua, berdasarkan sumber internet. Penulisan berdasarkan sumber internet yaitu menuliskan alamat web yang digunakan, kemudian tanggal, bulan, dan tahun, serta jam informasi tersebut diambil. Contohnya, http://ayu.wordpress.com garing 2020-02-02 cara tanda penghubung menggunakan tanda penghubung komputer garing 30 Juli 2021 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat titik. Dan yang ketiga, berdasarkan sumber artikel. Sumber dari artikel dapat digunakan sebagai sumber dari suatu karya ilmiah. Penulisan nama penulis, tahun pembuatan artikel tersebut, judul, dan asal artikel. Dan yang keempat yaitu berdasarkan sumber majalah atau koran. Penggunaan sumber karya ilmiah dapat bersumber dari majalah atau koran. Dalam penggunaan majalah atau koran ditambahkan keterangan tanggal, bulan, dan tahun sumber tersebut. Contohnya, Lestari, Ayu titik dalam kutip radiasi benda hitam, tutup dengan tanda kutip, Kompas, 29 Juni 2002 titik, halaman 1-5. Yang kelima, berdasarkan skripsi, tesis, atau disertasi. Contohnya yaitu Lestari, Ayu titik 2002 titik, pembuatan pupuk kompos tanpa menggunakan teknik penjemuran titik, skripsi pada jurusan agroteknologi USU Medan titik 2 tidak diterbitkan. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan sumber jurnal.
Contohnya, Beni, R, titik, R, Budi, S, titik, 2002, titik, Tanah dan Lingkungan, Jurnal Ilmu Tanah, 20, 11 sampai 15 titik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.